Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya ya pun, pun, Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini kita berkenan hadir untuk mengikuti mata pelatihan berorientasi pelayanan, memasuki agenda kedua dan pelatihan calon pegawai negeri sipil. Yang mana alokasi waktu ini akan saya sampaikan kurang lebih 10 jam pembelajaran atau 455 menit. Jadi insya Allah kita diberikan kesempatan sampai dengan 6.15. Baik, sebelum memasuki agenda kedua atau mata pelatihan berorientasi pelayanan, izinkan saya memperkenalkan diri sejenak ya. Nama saya Rita Apriani ya, dan jabatan saya Widya Iswara Ahli Media, dan saya bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Lampung dan beralamatkan di Perumahan Palem Permai 2 Kecamatan Raja Basa Permai. Baik, mungkin nanti saya juga berharap adik-adik semua bisa kenal dengan saya satu persatu ya. Nah, tak kenal makanya kita tidak sayang, tak kenal juga kita tidak akan memotivasi dalam proses pembelajaran ini. Baik, saya akan memberikan sedikit motivasi sebelum memasuki proses pembelajaran ini agar kita lebih semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, kita kasih aplaus dulu dan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya adik-adik semua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi daripada mata pelatihan ya, daripada mata pelatihan berorientasi pelayanan sedikit ya. Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitas pembentukan nilai berorientasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara rahmah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi intinya seperti itu. Selanjutnya saya jelaskan juga tujuan pembelajaran. Mungkin sebelum masuk di tujuan pembelajaran, kalian juga sudah sebelumnya Ibu mau bertanya nih ya, tujuan Anda mengikuti atau masuk PNS. Oke, silakan dijawab peserta. Apa tujuannya sebenarnya sih saya mau masuk PNS? Oke, tuntutan kedua orang tua. Waduh, tidak gagah kalau tidak jadi PNS. Tukitnya besar. Oke, kita kasih dulu ya. Baik, selanjutnya hasil atau tujuan pembelajaran ini adalah hasil belajar. Peserta memahami dan menjelaskan pelayanan publik secara konseptual atau teoritis. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatan kita sehari-hari. Dan selanjutnya, indikator hasil belajar. Menganalisis dan menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat. Yang kedua, menjelaskan panduan perilaku, kode etik dan berorientasi pelayanan. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku yang memahami kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, menganalisis atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat. Seperti tadi saya sampaikan ada deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran. Di sini juga saya ingin mengetahui apakah dari dinas mana saja adik-adik? Oke, Bapeda. Dari mana lagi? Dispenda. Ada yang dari kesehatan? Ada. Alhamdulillah ya, berarti berkaitan semua dengan pelayanan publik, pelayanan kita sehari-hari kita selaku ASN tadi. Ini berkaitan dengan kita melaksanakan kita keseharian dalam jabatan kita. Baik, dasar hukum dari pelaksanaan pelatihan calon pegawai negeri sipil. Yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang ASN, dan adanya PP Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS, dan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan tambahan ya dari modul pelatihan dasar CPNS yang dikeluarkan adalah tahun 2021. Ini dasar hukum kita dalam pelaksanaan kegiatan kita.
Jadi bukan asal-asal saja, taunya ada lansar. Kenapa harus ada lansar dan kenapa harus ada materi berorientasi pelayanan? Ini adalah dasar yang mendukung kita ya dalam kegiatan kita. Baik, kita masuki materi berorientasi pelayanan. Di sini sedikit saya jelaskan ya. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adanya kalimat afirmasi itu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima. Ada kata kunci dan kode etik. Ya, kode etik dari berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan yang tiada henti. Selanjutnya, ini adalah outline daripada materi berorientasi pelayanan, konsep pelayanan publik dan berorientasi pelayanan yang dapat dilihat di modul. Silakan adik-adik mendownload materi berorientasi pelayanan ini. Mungkin sudah dikasih juga dengan panitia dan bisa di-download. Inilah ada outline-nya ya. Selanjutnya mungkin ini supaya membangun kebersamaan kita di dalam kelas, membangun ke energi kita dan memotivasi, saya akan menerapkan dan menayangkan video ice breaking ya, senam otak dan kanan kiri. Oke, kita bisa lihat bersama-sama. Oke, tetap semangat ya. Oke, terima kasih kalau gitu untuk peserta semua ya, saya sudah melaksanakan senam otak ice breaking kita merangsang. Baik, kita masuk ke materi. Yang tadi mana saya jelaskan bahwa materi perilaku pelayanan berorientasi pelayanan ini ada konsep pelayanan, ada nilai berorientasi pelayanan yang dikembangkan dengan 3 kode etik, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan dan melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Selanjutnya, apa itu sih pelayanan publik? Oke, keseharian adik-adik mungkin dipahami ya. Kita melakukan tugas kita sebagai ASN itu ada salah satu pelayan publik. Pelayan publik ada kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oke, sudah paham ya apa itu pelayanan publik ya? Oke, selanjutnya unsur-unsur pelayanan publik itu adalah penerima layanan, penyelenggaraan pelayanan publik atau kita ASN selaku birokrasi, kepuasan apa yang kita beri untuk penerima layanan. Selanjutnya asas penyelenggaraan publik, adanya kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keproporsionalan dan partisipatif, tidak diskriminatif dan terbuka, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, sedang ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Oke, selanjutnya prinsip pelayanan publik. Ini ya, ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, tidak aksesibel dan akuntabel dan berkeadilan. Ini harus dipahami ya unsurnya, pengertian, unsur, asas dan prinsip pelayanan publiknya. Baik, selanjutnya budaya pelayanan prima ya, ada kriteria personal budaya berorientasi pelayanan. ASN itu menebarkan kode etik yang kita sampaikan, menebarkan contoh dan perilaku dan bagaimana pelayanan prinsip sebagai suatu kebangsaan. Kode etiknya seperti yang saya sampaikan tadi, memahami, ramah, cekatan dan melakukan perbaikan. Konsep budayanya adalah partilisme telah mengakar dalam birokrasi. Dan yang selanjutnya, budaya birokrasi melayani. Budaya pelayanan akan berjalan baik apabila terbangun kerjasama antar tim. Penyedia budaya berorientasi pada pelayanan prima menjadi dasar ASN dan pemberian pelayanan prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Tingkat pelayanan prima memenuhi kebutuhan, memenuhi harapan dan melebihi harapan. Perilaku kita memberi salam, jangan lupa mengucapkan salam, perlakuan terhadap kerja, ramah dan senyum, penampilan rapih, mengingat nama dan cepat dan waktu. Oke, mungkin ini tugas SRN. Selanjutnya ada panduan perilaku ya. Ada satu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita harus paham ya bagaimana budaya perilaku pelayanan. Yang kedua, adanya ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Ini adalah panduan perilaku yang kedua. Yang ketiga, panduan perilaku 3, melakukan perbaikan yang tiada henti. Berarti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan terhadap tugas-tugas 3 dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Baik, adik-adik, sedikit itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin ini Anda dapat melihat video berorientasi pelayanan
ya, yang pernah disajikan oleh P3 Bangkok ASLAN RI dan video penerapan nilai-nilai berorientasi pelayanan publik yang pernah disampaikan oleh peserta lansar. Silakan adik-adik dapat menyaksikan video ini bagaimana sih penerapan berorientasi pelayanan tadi. Oke, kita sambil ya. Oke, kita bagi kelompok. Setelah itu saya berharap nanti kita akan membuat kelompok dibagi 4, di mana kita akan melakukan diskusi atau membuat kasus dan bermain peran. Ya, kelompok ini satu kelompok 10 orang, kita akan bermain peran di dalam kelas nanti. Silakan dengan temanya berorientasi pelayanan, bagaimana menerapkan tadi itu prinsip-prinsip pelayanan publik, bagaimana menerapkan asal-asal pelayanan publik dan unsur-unsurnya itu tadi, dan sehingga perilaku kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Silakan tadi yang Ibu sampaikan tadi, silakan diterapkan di dalam pembuatan kasus ya. Lebih kurang kasus ini kita akan buat 3 jam pelajaran. Setelah kita buat nanti, setelah selesai diedit, kita akan upload di YouTube dan kita menonton bersama dan kita bertanya jawab atau diskusi dalam kelompok. Baik, selanjutnya setelah mengukur ya, mengukur hasil apa yang kalian dapat ini, Ibu akan melakukan pengukuran itu adalah tingkat pemahaman terhadap materi. Apakah benar-benar sudah terserap itu kita dengan menggunakan evaluasi Kahoot. Oke, silakan kita. Ini mungkin silakan buka ya evaluasi Kahoot-nya. Dengan seksama kita mengerjakan kuis-kuis yang ada ini atau soal-soal pilihan berganda. Selanjutnya di sini ada sedikit motivasi ya. Apa yang Anda pikirkan ya? Kamu ketika mendengar kata bekerja, lebih dari 50% waktu kita hidup dihabiskan untuk bekerja. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah, tapi ada juga yang tersenyum dan bersuka cita. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Baik, tuangkan motivasi ini Anda sendiri, ungkapkan perasaan Anda setelah Anda melakukan pekerjaan selama ini di kantor yang itu saja. Terima kasih. Demikian ya materi yang saya sampaikan kepada adik-adik. Mudah-mudahan materi berorientasi pelayanan ini bisa diserap dan diterapkan dan bisa diaktualisasikan di mana tempat kita bekerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.